Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Terekan Kedung Janin. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Ayo dek, kita pulang. Rahmat yang sudah ketakutan, tanpa menunggu jawaban langsung mencengkeram lengan Warni, serta membawanya melangkah meninggalkan tempat itu. Meski masih mencoba bertahan dan memberontak, namun kali ini Warni sedikit mengalah, mengikuti langkah Rahmat. Mas Rahmat kenapa? Tanya Warni saat hampir sampai di pintu belakang. Menyadari wajah suaminya pucat menegang, Rahmat terdiam. Sebentar kemudian melepaskan cengkraman tangannya. Setelah memastikan sosok wanita bergaun putih berwajah gosong mengelupas, tak lagi terlihat matanya. Sudah, ayo masuk. Kita bicara di dalam saja. Ajak Rahmat melangkah lebih dulu membukakan pintu. Warni yang masih dilanda kesal dan berwajah cemberut menuruti ajakan Rahmat tanpa bicara lagi. Tapi sesampainya di kamar, lagi-lagi ocehan pedas Warni kembali meluncur deras. Mana? Gak ada kan? Demit, hantu, apalagi setan yang katanya menakutkan. Ucap Warni sengit. Dek, kalaupun kamu tak percaya dengan hal seperti itu, gak apa-apa. Cuma Mas minta kamu hormati orang tua dan hormati apa yang menjadi larangan di kampung ini, jawab Rahmat pelan. Berharap istrinya bisa mengerti dan menyadari kesalahannya. Hormat? Sama mbah tua tadi? Hah? Asal Mas tahu ya, saya akan menghormati dia kalau dia sendiri menghormati dan gak mencampuri urusan orang lain, sahut Warni dengan ketus. Dan satu lagi, aku gak suka kamu ikut-ikutan percaya dengan omongannya tentang penghuni di pekarangan rumah kita. Itu hanya bualan saja. Buktinya gak ada apa-apa, sambung Warni, kali ini dengan tatapan tajam ke arah Rahmat. Terserah kamu dek, tapi saya percaya, yakin, sebab saya sudah melihatnya sendiri. Bahkan tadi pun melihatnya lagi, dan dia sepertinya marah dengan perbuatanmu. Sejenak suasana terasa sunyi. Warni yang mendengar ucapan Rahmat terlihat diam, memandang wajah suaminya dengan tatapan sekilas serius. Tapi tak lama, senyum tawa Warni meledak, dibarengi gelengan kepala, menganggap ucapan Rahmat seolah hanya guyonan untuknya. Mas, rupanya kamu sudah kemakan omongan Batua tadi. Coba deh, kalau tuh setan gak terima, marah karena saya bakar-bakar di tempat itu, suruh kesini, ucap Warni dengan sunggingan senyum mencibir. Keterlaluan kamu dek, sahut Rahmat seraya membalikkan badan, melangkah dan meninggalkan Warni sendiri di kamar. Mau kemana kamu mas? Tanya Warni sebelum tubuh Rahmat menghilang dari pandangannya. Rahmat terus saja melangkah tanpa menjawab lagi pertanyaan Warni. Rasa jengkelnya saat itu benar-benar memuncak, membuatnya enggan untuk kembali ke kamar, walau suara Warni masih terdengar memanggil menyuruhnya untuk kembali. Cukup lama Rahmat terhenyak dalam sendiri di ruang tamu. Pikirannya kalut antara malu dan takut. Tak ada lagi cara baginya untuk bisa menyadarkan atau merubah sifat Warni yang semakin menjadi-jadi. Ia hanya mampu berpasrah diri tanpa tahu harus berbuat apa, sebab hampir segala cara dirinya lakukan. Tetap saja Warni tak kunjung merubah sikapnya.
Kesendirian Rahmat sedikit terganggu kala suara langkah kaki mengusik rongga telinganya. Saat itu, Rahmat masih berpikir positif. Ia menyangka jika langkah kaki itu adalah langkah kaki tetangga. Namun tak lama, firasatnya berubah. Mendapati derap langkah semakin ramai, seperti berlari mengintari di luar rumah. Ketegangan seketika menyeruak dalam diri Rahmat ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah-langkah itu berhenti tepat di sisi jendela sebelah kanan ruang tamu. Rasa takut mulai menelusup dalam benak Rahmat. Tapi entah mengapa, kakinya tergerak untuk mendekati jendela kaca bertutup gorden. Mengabaikan degup jantungnya yang sudah tak beraturan, sedikit demi sedikit, kain gorden berwarna kuning penutup jendela mulai tersingkap tangan Rahmat. Kilatan cahaya lampu yang tergantung di sudut depan menambah jelas penglihatan mata Rahmat. Menatapi dari dalam puluhan anak kecil berdiri berjejer di luar dengan sorot mata menembus kaca. Beradu pandang dengannya, cepat dan kuat desiran darah dirasa Rahmat. Sebelum tangannya dengan spontan kembali menutup kain gorden, melewatkan ringisan ngeri dari bocah-bocah kecil berkepala pelontos, berhias 2 tanduk, meruncing berwarna merah darah. Nafas Rahmat memburu kencang, wajahnya mempias, keringat mengucur deras, mengiringi ketakutannya yang mencuat. "Mas, tolong aku, aduh, perutku." Lagi-lagi, tubuh Rahmat yang tengah menyandar di dinding tergelak, mendengar suara rintih kesakitan dari kamarnya. Sebentar Rahmat menunduk, menajamkan telinga sembari mengatur deru nafasnya, hingga suara itu terus berulang-ulang sampai beberapa kali, dan membuatnya segera yakin. Tanpa berpikir panjang, Rahmat segera mengayunkan langkahnya yang berat. Melupakan sejenak puluhan sosok kecil menyeramkan, juga rasa takut, demi memastikan keadaan Warni yang terdengar masih terus merintih. Namun, hanya sampai depan pintu kamar, kaki Rahmat mampu berpinjak. Selebihnya, tubuh Rahmat dingin membeku, mendapati pemandangan tak kalah ngeri di dalam kamar. Di mana tempat di atas ranjang tidurnya, tergolek tubuh Warni tengah menggeliat, seperti menahan rasa sakit. Tapi bukan itu. Bukan itu yang membuat jiwa Rahmat terguncang, melainkan beberapa sosok anak kecil dan sosok wanita bergaun putih panjang berada di sebelah kanan kiri Warni. Kengerian bukan saja dilihat Rahmat dari wujud menyeramkan mereka, namun lebih kepada apa yang sedang mereka lakukan. Darah, 4 sosok anak kecil penuh lendir, dan sosok wanita berkulit mengelupas itu. Rahmat saksikan dengan jelas, tengah menjilati darah yang mengalir dari kedua kaki Warni. "Dek." Tanpa sadar, bibir Rahmat berucap memanggil, membuat sosok-sosok itu terhenti, menikmati tetesan darah dari kaki Warni, dan beralih menatap dirinya dengan sorotan mata nyala bersama seringaian sinis keluar dari sudut bibir mereka yang berlumuran darah. Sedangkan Warni masih terus merintih dan merintih menahan rasa sakit mendera perutnya, tanpa menyadari serta melihat 4 sosok anak kecil di sisi kanan kiri bersama 1 sosok wanita berwajah lembek, menebar bau anyir menyengat, dengan rambut panjangnya dibiarkan terjuntai hingga menyentuh lantai kamar. "Mas, tolong, perutku sakit banget," rintih Warni saat tahu suaminya berdiri di ambang pintu. Rahmat yang masih gemetar hanya diam. Ketakutan masih bergelanjut kuat melihat 4 sosok anak kecil dan sesosok wanita yang sudah dilihatnya 3 kali, kembali mengalihkan perhatian pada tetesan darah di kaki Warni.
Beberapa saat lamanya, Rahmat menyaksikan kengerian itu, menatap lidah-lidah kecil nan panjang, menyapu lutut istrinya. Rahmat tak kuat lagi. Ia tak tahan mendengar rengek rintih kesakitan Warni. Hingga akhirnya, ia menguatkan diri untuk beranjak dari dalam rumahnya. Setengah berlari, Rahmat menembus gelap malam, menyusuri jalan kampung tanpa tahu tujuan pasti. Sepi, sunyi, sepanjang ia melewati rumah-rumah warga dan beberapa simpang. Sampai di sebuah simpang 3 di jalan paling kecil. Wajah Rahmat sebentar terlihat mengulas harapan. Melihat sebuah rumah sedikit di ujung jalan mengarah ke area persawahan. Tampak terang dengan beberapa lelaki duduk di teras depan. Ayunan langkahnya semakin cepat dan kencang. Tak peduli dengan rasa lelah, linu, juga nafas yang sudah tersengal. Untuk bisa segera sampai di rumah, belum dirinya tahu pemiliknya. 3 lelaki 45-an dan seorang lelaki tua seketika berdiri, terheran akan kedatangan Rahmat. Berwajah pucat, penuh ketakutan. Sejenak mereka memberi kesempatan Rahmat mengatur nafas. Sebelum menceritakan penyebab, dirinya datang penuh kecemasan. Ketiga lelaki terlihat hanya manggut-manggut, mendengarkan seksama semua cerita Rahmat, tapi tidak dengan lelaki tua berkopiah lusuh yang duduk di kursi paling sudut. Wajahnya saat itu terlihat datar menanggapi cerita Rahmat. Hingga sampai di akhir titik cerita Rahmat, barulah wajah keriputnya menggurat ketegangan. Istrimu itu bukan sakit biasa. Itu karena sudah terlalu berani dengan makhluk tak kasat mata yang menempati lebih dulu di halaman belakang rumahmu. Terhenyak 3 lelaki di sisi kanan kiri Rahmat mendengar ucapan singkat dari lelaki tua yang tak lain, Mbah Sarji. Mereka tak mengira jika cerita dan permohonan Rahmat untuk meminta bantuan berkaitan dengan tempat yang mereka tahu sebagai tempat paling ngeres di kampung itu. Rahmat sendiri langsung menundukkan wajah mendengar sautan dingin Mbah Sarji, mengingat perlakuan dan kata-kata Warni pada Mbah Sarji sore tadi membuatnya merasa malu. Sudah, ayo berangkat. Tolong istrimu, tidak perlu memanggil bidan atau dokter, percuma. Ajak Mbah Sarji seolah tahu pikiran dan perasaan Rahmat. 3 kendaraan roda 2 sedikit tua saat itu juga melaju beriringan ke rumah Rahmat. Tak sampai 15 menit, mereka tiba di halaman dan langsung merengsek ke dalam, menyusul Rahmat yang lebih dulu masuk. Hawa anyep langsung dirasa menyusup kulit mereka saat berada di ambang pintu kamar Rahmat, di mana di dalam kamar itu tubuh Warni tergolek diam di atas kasur. Matanya terpejam, nafasnya mendayu berirama. Tak ada rintihan, tak ada tangisan, membuat 3 lelaki yang mengikuti Mbah Sarji dan Rahmat saling pandangan. Sedangkan Rahmat sendiri yang berdiri di samping ranjang sekilas terkesiap melihat satu keanehan. Jelas-jelas tadinya ia melihat tetesan darah di kedua kaki Warni, menjadi santapan lidah 4 sosok anak kecil, serta seorang sosok wanita berwajah gosong mengelupas. Tapi saat itu tiba-tiba hilang tak berbekas. Tak ada lagi tetesan darah, tak ada bau anyir menyengat. Yang ada hanya tubuh Warni tertutupi selimut berbulu lembut dengan motif bunga. Tak sadarkan diri. Kalian keluar dulu, saya mau berbicara dengan Mas Rahmat, perintah Mbah Sarji tiba-tiba pada 3 lelaki yang masih dilanda rasa heran. Tahu apa yang sudah terjadi pada istrimu dan kandungannya.
ucap Mbak Sarji setelah kepergian 3 lelaki pengiringnya. Sebentar Rahmat menatap Mbak Sarji penuh kesungguhan sebelum kembali beralih menatap Warni yang masih terpejam. Dan tak lama, gelengan pelan kepalanya menjadi jawaban atas pernyataan Mbak Sarji. Darah dan anak-anak kecil yang kamu lihat tadi, itu tanda istrimu sudah terkena langon, ucap Mbak Sarji mengawali penjelasannya. Langon? Apa itu Mbah? Sahut Rahmat penasaran. Kandungan yang kemasukan roh nyasar ke wadah anak-anak terekan dan akan mengambil calon anak yang dikandung sebelum waktu kelahiran, jawab Mbak Sarji pelan di sela-sela tarikan nafasnya. Namun sampai selesai penjelasan Mbak Sarji, di titik itu Rahmat masih terlihat bingung dan belum sepenuhnya mengerti. Maaf Mbah, masih bingung saya Mbah, sahut Rahmat kembali dengan siratan penuh tanda tanya. Terekan itu calon anak yang keluar terpaksa dari rahim, belum kemasukan roh sukma, namun sudah mempunyai tempat. Dan karena yang mengalami itu tidak mengerti, dianggap masalah sepele, tak diurusi, akhirnya jadi sasaran tempat kasab jin. Roh-roh kesasar tanpa mempunyai tempat, membentuk seperti wujud anak-anak yang kamu lihat tadi. Kali ini Rahmat tertegun, seperti memahami maksud penjelasan Mbak Sarji. Membuatnya kembali membayangkan puluhan sosok kecil bertanduk dan 4 sosok anak kecil berlendir merah yang dirinya lihat beberapa saat lalu. Terus, bagaimana nasib istriku ini, Mbah? Rahmat yang mendadak teringat akan Warni kembali bertanya, menahan rasa cemas dengan nasib istrinya saat itu. Harus ada penebusan yang masuk ke dalam kandungannya istrimu, tidak cuma 1, tapi 4 sekaligus, karena istrimu sudah berani menantang dan membuat kesalahan besar, membakar barang ritualan yang biasa digunakan sesepuh terdahulu. Lagi-lagi Rahmat tertunduk, mengingat kembali kelakuan istrinya yang sudah kelewatan batas. Dan sekarang bukan hanya Warni sendiri harus merasakan akibatnya, tapi juga bakal merepotkan banyak orang. Belum lagi rasa malu akan ditanggungnya dari kerabat, tetangganya yang pernah dicemooh, diumpat saat mengetahui malapetaka dan kondisi Warni akibat buah dari kesombongannya. Mas Rahmat, kita sekarang harus datang ke belakang biar tahu apa yang diinginkan dan jadi permintaan pengasuh anak-anak terekan itu, supaya tidak terlambat untuk menyelamatkan istri dan calon anakmu. Sedikit terjingkat, Rahmat mendengar ajakan Mbak Sarji. Bukan saja membuyarkan renungannya, tapi juga kalimat ajakan dari Mbak Sarji untuk mendatangi pekarangan belakang yang memang ia sendiri percaya keangkerannya. Tak sempat ia menjawab, Mbak Sarji sudah beranjak melangkah keluar dari dalam kamar. Berbicara sebentar dengan 3 lelaki masih setia menunggunya di depan, sebelum kembali berbalik dan melangkah menuju pekarangan belakang. Hanya keheningan yang dirasakan Rahmat saat mengikuti setapak demi setapak ayunan kaki di belakang Mbak Sarji. Wajahnya menyirat penuh ketegangan, membayangkan sosok wanita berwajah mengelupas yang bersemayam di tempat yang bakal ditujunya. Bayangan itu semakin menari-nari di pelupuk mata Rahmat ketika ujung sisi kiri pekarangan mulai terlihat samar. Jiwanya seketika bergejolak, tubuhnya membias, mendapati hawa sangat dingin nan lembat
Setelah melewati beberapa langkah jembatan papan pendek sungai kecil yang digunakan sebagai pembuangan air dari sumur dan dapur. Padahal Rahmat tahu dan yakin betul jika saat itu malam belum masuk waktu dini hari. "Kamu tunggulah di sini, jangan pergi dari sini sebelum saya berdiri. Satu lagi, jangan kamu hiraukan apapun yang terlihat di depan matamu," pesan Mbak Sarji lirih saat menghentikan langkahnya. Dan hanya tinggal berjarak beberapa meter dari rumpunan bambu. Rahmat mengangguk meski dirinya tak mengerti dengan apa yang akan dilakukan Mbak Sarji. Ia baru tahu setelah tak lama. Mbak Sarji duduk bersila, bergumam pelan, melafalkan kalimat-kalimat berbahasa Jawa kuno, tepat di depan kubangan abu hitam, tempat Warni membakar tumpukan pakaian bayi. Beberapa detik, beberapa menit dilalui Rahmat dalam gunggungan rasa tercekam. Posisinya yang berdiri di belakang Mbak Sarji sesaat bergeser menyamping, menghindari sapuan angin datang tiba-tiba, membuat abu-abu hitam bekas terbakarnya kain berterbangan memutar. Tetapi di saat bersamaan Rahmat terjingkat, tercekat kuat, manakala di sisinya, di belakangnya terdengar suara lirih nan riuh, tawa layaknya anak-anak kecil bersautan. Belum sempat Rahmat memalingkan wajah, lagi-lagi satu hembusan angin beraroma wangi bunga kamboja menerpanya, membuat matanya terpejam sebentar sebelum kembali terbuka, mendapati sesosok wanita bergaun putih panjang sudah berdiri hadapannya. Tak ada lagi yang bisa diperbuat Rahmat saat itu. Ingin rasanya ia lari meninggalkan tempat itu, namun kakinya seolah terpaku, berat, tanpa bisa dirinya gerakan. Detik selanjutnya, Rahmat benar-benar merasakan arti dari puncak sebuah ketakutan. Ia tak lagi merasakan desiran darah mengalir dari tubuhnya, tak lagi merasakan detak jantungnya, seolah semuanya lenyap, sirna, terempas ke dalam suasana yang baru sekali ia alami dalam hidupnya. Ketakutan Rahmat tak berjeda sedikit pun. Bahkan tanpa sadar, tubuhnya sudah terduduk di belakang Mbak Sarji, membuat matanya semakin jelas menatapi bocah-bocah kecil berkain sewek tertawa riang sambil mengitari dirinya dan Mbak Sarji. Rahmat mencoba untuk memejamkan matanya, menghindari tatapan nyalang dari sosok wanita berkulit mengelupas dan berlendir. Namun sayang, kelopak matanya dirasa seperti anggota tubuh lainnya, kaku dan berat, membuatnya mau tak mau harus terus melihat kengerian dari semua makhluk yang ada di tempat itu hingga beberapa lamanya. Plak, satu kelegaan sebentar menggurat di wajah Rahmat ketika sebuah tamparan sedikit keras dari Mbak Sarji mendarat di keningnya. Sebab di saat bersamaan mata Rahmat tak lagi melihat sesosok mengerikan dari bocah-bocah kecil maupun wanita berkulit mengelupas. "Sudah selesai, ayo pulang." Rahmat belum mampu menjawab. Ia hanya menuruti tangan Mbak Sarji yang menarik dan memapahnya berjalan meninggalkan tempat itu. Baru setelah sampai di dalam rumah dan menghabiskan segelas air putih pemberian Mbak Sarji, sedikit demi sedikit kesadaran Rahmat pulih sedia kala. "Lumayan kuat mentalmu, Mas Rahmat. Bisa tidak pingsan dikerumunin makhluk halus seperti itu tadi," ucap Mbak Sarji di sela-sela embasan asap rokok kretek yang baru dinyalakan dan terselip di bibir coklatnya. "Terus bagaimana istri serta kandungannya, Mbah?" tanya Rahmat, tersadar akan tujuan utama dirinya mengikuti Mbak Sarji.
Syaratnya sedikit berat, Mas. Kamu harus keluar biaya lumayan banyak supaya bocah terekan yang ada di dalam kandungan istrimu mau keluar dan calon anakmu bisa selamat, sahut Mbah Sarji menjelaskan. Tidak apa-apa, Mbah, berapapun saya bayar, asal istri dan anakku bisa sehat selamat, ujar Rahmat menyanggupi. Tidak karena bayarannya, Mas. Itu semua bukan untuk saya, tapi untuk membelikan perlengkapan ritual upacara hitanan anak-anak terekan yang lelaki. Terus banyak yang harus dilakukan sekeluargamu sebelumnya. Kamu sekeluarga harus membuat syukuran, memakai cara adat kampung sini. Karena rumah sekaligus tanah pekarangannya ini dulu bukan tempat biasa. Tidak sedikit yang menggugurkan kandungannya sebelum berumur 4 bulan di rumah ini, dibuang ke pekarangan belakang tanpa dirawat sewajarnya. Makanya dinamakan sumber janin buangan. Ramai pagi itu suasana di kediaman Rahmat. Dirinya yang setuju dengan semua saran Mbah Sarji, mengabari hampir seluruh keluarga besarnya dan juga mertuanya. Isak tangis sejenak menghiasi dalam rumah, terutama dari Mbok Ngah, melihat Warni yang belum juga sadarkan diri. Namun, itu tak lama. Karena Rahmat sendiri segera menjelaskan maksud tujuannya, mengumpulkan hampir seluruh keluarganya. Tak ada penolakan dari pihak keluarga manapun saat Rahmat mengutarakan beberapa persyaratan dari Mbah Sarji demi menyelamatkan Warni dan calon anaknya. Bahkan beberapa dari saudaranya seketika itu bersama-sama membantu Rahmat mencari kelengkapan syarat guna sebuah ritual pembebasan jiwa Warni. Sedikit kesulitan saat itu mencari persyaratan tertentu yang dianggap paling vital. Namun beruntung, tak sampai sore hari semua yang dibutuhkan Mbah Sarji terpenuhi. Keramaian kembali terlihat di rumah Rahmat setelah jeda beberapa puluh menit dari suara adzan Isya berkumandang. Tepatnya selepas melakukan satu kewajiban 4 rakaat bagi yang menjalankan. Tak lama kemudian, lantunan bait-bait kalimat suci terdengar bergemuruh di dalam rumah Rahmat, yang dibaca dari beberapa puluh lelaki tua dan muda dengan dipimpin seorang lelaki setengah baya bersorban. Tenang meneduhkan suasana saat itu dalam rumah Rahmat. Namun hal sebaliknya justru terjadi di dalam sebuah kamar, di mana di atas ranjang bertilam kain lembut, sebujur tubuh Warni masih tergolek dan terpejam. Tak jauh dari ranjang, atau tepatnya di sisi sebelah kiri, seorang lelaki tua berkopiah lusuh tampak tengah duduk bersila, menghadap 4 mangkok berisi bubur warna-warni, juga 4 buah kelapa hijau yang sudah terbuka di bagian atas. Bukan hanya itu, 4 butir telur juga terlihat menghias di tengah lingkaran aneka makanan tradisional yang disusun memutar berlaman masing-masing selembar kain putih. Sedangkan di ujung ranjang, di kolong bawah selonjoran kaki Warni, teronggok cawan besar berisi darah merah kehitaman mengental dari seekor kambing berbulu hitam yang menjadi salah satu sarana bagi Mbah Sarji. Hawa sedikit panas dirasakan Mbah Sarji, membuat buliran-buliran keringat keluar dari pori-pori kulit, merembes hingga membasahi baju dombornya. Entah hawa itu berasal dari reaksi ritual atau karena kamar yang tertutup rapat. Mbah Sarji masih terus berada di dalam kamar itu, terdiam dan terpejam, meski di luar, di ruang tamu serta teras depan, sudah lengang. Hanya menyisakan beberapa kerabat dekat dan seorang lelaki setengah baya bersorban
yang baru saja selesai memimpin acara doa bersama. Beberapa detik, beberapa menit, sampai beberapa jam kemudian, akhirnya Mbah Sarji menyudahi ritual weningnya. Beranjak keluar dengan tubuh serta wajah pucat, terbasahi keringat. Langkah semboyongannya seketika disambut wajah menyirat harap-harap cemas dari keluarga Warni, terutama Rahmat, Mbok Ngah dan Pak Kasti. "Bagaimana Warni, Mbah?" tanya Mbok Ngah. Terlihat tak sabar menunggu Mbah Sarji yang sedang mengatur deru nafasnya. Mbah Sarji terdiam, menatap Rahmat. Tak lama beralih pada sosok bersorban yang dikenal orang paling disegani untuk urusan agama. Itu adalah Lukman. Satu tarikan nafas panjang mengawali cerita Mbah Sarji. Bagaimana awal dirinya dalam melakukan mediasi ritual wening dan berhasil mengeluarkan 4 bocah terekan yang menghuni gerba Peteng Warni. Namun, itu semua harus dibayar satu kesepakatan, sebuah pengakuan. Pengakuan? Pengakuan seperti apa, Mbah? Tanya Lukman, yang sedari awal hanya mendengarkan. Ia merasa ada satu kejanggalan dengan kalimat sebuah pengakuan. Pengakuan sebagai orang tua asuh, jawab Mbah Sarji. Suasana seketika tersentuh keheningan setelah semua mendengar dan tahu apa maksud dari ucapan Mbah Sarji. "Apa tak ada cara lain, Mbah?" Takutnya Mbah Warni tetap tak percaya dengan semua ini, ujar Lukman, merasa satu kekhawatiran, mengingat Warni mempunyai jalan pikiran dan keyakinan berbeda daripada umumnya masyarakat setempat. Itulah yang menjadi tugas utama Mas Rahmat. Untuk cara lain saya. Mbah Sarji terdiam sejenak, seolah berpikir untuk menyambung ucapannya. Namun tak lama, bukan kata-kata yang keluar dari bibir sepuhnya, melainkan gelengan pelan kepala sebagai satu isyarat ketidakmampuan. "Tidak apa-apa, Mbah. Saya akan berusaha sekuat mungkin meyakinkan Warni. Mudah-mudahan setelah sadar, dia bisa menyadari dan merubah kekeliruannya." Rahmat yang sudah merasa tak enak hati akhirnya membuka suara demi meyakinkan Mbah Sarji, Lukman, dan termasuk dirinya sendiri. Malam itu, setelah semuanya tak lagi bisa mencari cara lain, akhirnya menyepakati cara yang diambil Mbah Sarji. Tak terkecuali Ustadz Lukman. Dirinya yang menjadi salah satu sesepuh di bidang agama, ikut menyanggupi membantu dengan lantunan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran selama 3 hari berturut-turut. Dengan harapan Warni bisa segera tersadar dari semuanya. Namun, lagi-lagi satu masalah kembali muncul ketika pagi hari, tepatnya saat Warni sadar dari pingsannya. Ia terlihat bingung akan keadaan dirinya dan sekeliling kamarnya, di mana bau wangi kembang setaman pertama kali membaui hidungnya, menyusup dan tercium lembut dari arah bawah ranjang. Tubuhnya yang masih lemah, ia paksa bangkit demi memastikan isi dalam ruang kamar yang semakin terlihat janggal olehnya. Matanya mengedar, menatapi tiap-tiap sudut penuh seksama, hingga sampai pada satu titik di bawah, di samping ranjang sisi sebelah kiri. Wajah Warni menciut, dan sebentar kemudian berubah merah demi melihat 4 buah mangkok berisi bubur berwarna putih dan kecoklatan. Tak hanya itu, Warni benar-benar tercengut, menahan marah, melihat semua isi ruang kamar dipenuhi kelengkapan sebuah ritual yang digunakan Mbah Sarji. Ia tersadar akan suatu perkara dan barang di sekelilingnya.
Teramat ia ingkari, kini nyata, ada dalam kamarnya. Membuat tubuhnya seketika terbangun dan segera melangkah keluar. Mas Rahmat, teriak Warni yang baru menapak di lantai luar kamar. Seraut wajah sumringah tak lama muncul dari ruang dapur, menjadikan Warni semakin terheran. Sebab wajah itu bukan milik Rahmat, melainkan wajah Mbok Ngah, ibu Warni sendiri. "Ibu, kok ibu ada di sini?" tanya Warni dengan wajah menciut. "Alhamdulillah, kamu sudah siuman, Duk," sahut Mbok Ngah, bukan menjawab pertanyaan Warni, tapi lebih kepada mengekspresikan kebahagiaannya melihat Warni yang sudah sadar. "Siuman? Apa maksud ibu? Dan apa sebenarnya yang terjadi, Bu?" Kembali Warni bertanya, penuh kebingungan. Melihat ibunya terlihat begitu bahagia pagi itu. "Kamu dari kemarin pingsan, makanya ibu ada di sini sama bapak," jawab Mbok Ngah sembari menuntun Warni duduk di ambal ruang keluarga. Warni hanya terdiam setelah menselojorkan kedua kakinya di ambal berbulu halus. Namun dari raut wajahnya, ia seperti terkejut mendengar sedikit penjelasan ibunya. Baru saja Warni ingin membuka mulut dan bertanya kembali. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan 3 lelaki dari arah ruang tamu. Kedua bola mata Warni spontan melotot tajam demi melihat satu sosok di antara suami dan bapaknya, menunjukkan satu ekspresi ketidaksenangan dan kemarahan pada sosok lelaki itu. "Mau ngapain orang tua itu di sini?" ucap Warni sengit, ditunjukkan pada sesosok lelaki tua di samping Pak Kasti, yang tak lain adalah Mbak Sarji. "Warni, jaga sedikit omonganmu. Beliau Mbak Sarji yang sudah ikut andil menyelamatkanmu," sahut Pak Kasti dengan tegas, sedikit tertahan. Mendengar ucapan putrinya, dirasa tak sopan pada Mbak Sarji. "Sudah Pak, tidak apa-apa," ucap Mbak Sarji seperti tak enak sendiri melihat suasana yang berubah canggung. "Tolong Mas Rahmat, bantu saya membereskan perlengkapan yang ada di dalam kamar," sambung Mbak Sarji meminta Rahmat yang terdiam untuk membantunya. "Baik Mbah," sahut Rahmat seraya melangkah masuk terlebih dulu ke dalam kamar miliknya. Kemudian disusul Mbak Sarji. Sedangkan Warni, ia hanya tertunduk setelah mendengar ucapan bapaknya. Dirinya hanya terdiam, tak menolak atau melarang Mbak Sarji yang masuk ke dalam kamar bersama suaminya. Tapi dalam diamnya, Warni sesekali melirik dengan sorotan sinis, penuh kebencian. "Duk, sekali ini saja. Ibu harap kamu mau menuruti dan mengerti. Perkara yang kamu hadapi sekarang, ini bukanlah masalah sepele. Ini menyangkut keselamatanmu dan juga bayi dalam kandunganmu," ucap Mbok Ngah, memecah perasaan canggung antara Warni dan Pak Kasti yang masih sama-sama tercenung. Tak ada sautan, Warni masih terduduk meski ia mendengar penuturan ibunya. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu, hingga membuatnya sama sekali tak menyahuti perkataan Mbok Ngah yang terus berucap, memberi nasihat dengan lembut. Mbok Ngah baru berhenti berkata ketika Rahmat dan Mbak Sarji keluar dari kamar, ikut mendengarkan sebentar pesan-pesan dari Mbak Sarji dan melihat tangan sosok tua itu memberikan 2 botol air bening kepada Rahmat sebelum akhirnya sosok Mbak Sarji berpamitan. "Dek, ini kamu minum separuh dan separuhnya lagi kamu usapkan pada kandunganmu," pinta Rahmat
sembari menyodorkan salah satu botol berisi air, sepeninggalan Mbak Sarji. "Untuk apa, Mas? Dan ini air apa?" jawab Warni sambil menerima botol berukuran sedang dari tangan suaminya. "Ini air sudah didoakan oleh Pak Lukman untuk memagari kamu dan bayi dalam kandunganmu," jawab Rahmat. "Mas, aku ini cuma kecapean saja. Aku gak apa-apa, Mas. Lihat sendiri kan, kalau aku dan kandunganku baik-baik saja." "Mending Mas Rahmat panggilin bidan atau dokter kandungan saja deh, daripada harus percaya dengan yang beginian, apalagi sama Pak tua tadi." Lagi-lagi Rahmat, Mbok Nga, dan Pak Kasti dibuat tercengang dengan apa yang diucapkan Warni. Mereka terlihat saling pandang dan menduga jika Warni belum juga tersadar setelah pingsan begitu lama akibat perbuatannya sendiri. "Dek, aku mohon, sekali ini saja kamu mau mendengar dan mengesampaikan ketidakpercayaanmu terhadap hal mistis atau apapun. Ini kamu anggap saja air biasa dari seorang ustadz," ucap Rahmat pelan dan berharap Warni mau berubah pikiran. Mas, mending kamu antar saya ke bidan atau dokter sekarang, biar sekalian tahu jenis kelamin anak kita, bukan malah menyuruh saya buat minum dan percaya dengan akal-akalan orang-orang itu." Sedikit tersenyum, kali ini Warni menyauti ucapan Rahmat, namun senyum sebuah cibiran. "Warni, kamu benar-benar kelewatan. Seharusnya kamu berterima kasih dengan Mbak Sarji dan Ustadz Lukman, bukan malah menyebut mereka seperti itu." Tegas, lagi-lagi ucapan Pak Kasti yang sudah mulai geram dengan semua ucapan dan anggapan Warni. "Bisa saja kan Pak, ini akal-akalan Mbak Sarji yang masih tak terima dengan ucapan saya tempo hari. Malah saya merasa jika saya pingsan karena kecapean gara-gara adu mulut sama dia," sangga Warni juga dengan suara yang mulai meninggi. "Cukup Warni, tak pantas kamu berucap dan berprasangka seperti itu. Pingsannya kamu itu gara-gara ulahmu sendiri yang lancang membakar barang sembarangan dan menantang penghuni alam lain di belakang rumah. Masih untung kamu selamat, dan harusnya kamu berterima kasih pada Mbak Sarji serta Pak Lukman yang sudah menolongmu tanpa mengharap imbalan." Kali ini Warni terdiam melihat api kemarahan di mata Pak Kasti yang sebelumnya belum pernah ia lihat, membuat suasana sejenak terasa hening, kala keempatnya seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Tapi tak lama keheningan ruang keluarga tersudahi oleh suara lirih Mbok Nga yang membujuk Warni. Tangan keriputnya mengusap pelan pada rambut putrinya dengan penuh kasih sayang, disertai ucapan nasihat agar bisa dimengerti dan bisa meluluhkan hati Warni. Sepintas Warni tampak mendengar dan seperti menerima nasihat dari Mbok Nga. Itu terlihat saat ia bangkit dan berjalan kembali ke dalam kamar dengan membawa dan tetap menggenggam botol berisi air putih pemberian Rahmat dari Ustadz Lukman yang dititipkan Mbak Sarji. Tanpa berucap atau berkata apa-apa lagi kepada suami maupun kedua orang tuanya. Setelah perdebatan pagi itu, Warni lebih banyak mengurung diri dalam kamar, tak menghiraukan kesibukan di dapur dari beberapa tetangga dan kerabat dekatnya serta keluarga dari suaminya dalam menyiapkan hidangan ala kadarnya untuk acara di malam hari. Ia bahkan mengacukan Mbak Sarji yang tiap malam selalu masuk ditemani Rahmat ke dalam kamar guna menyusun 4 mangkok berisi bubur dan 4 kelapa muda hijau tertumpang masing-masing sebuah telur di atasnya,
selama 3 hari berturut-turut. Tepat di hari keempat atau setelah Mbak Sarji dan Ustadz Lukman mengakhiri seluruh acara di rumah Rahmat, suasana rumah Rahmat kembali sunyi. Bonga serta Pak Kasti juga sudah kembali pulang ke rumah mereka sendiri. Pulang dengan membawa harapan keselamatan dan tak terulangnya kembali kejadian yang hampir merenggut nyawa putri serta calon cucu mereka selepas beberapa hari acara digelar. Kehidupan Warni dan Rahmat sementara waktu normal seperti sedia kala. Rahmat sendiri tak lagi merasakan hal ganjil atau sesuatu janggal dalam diri Warni, istri yang selalu menampik adanya hal gaib atau apapun. Setelah acara itu, sekilas terlihat berubah di matanya, membuatnya merasa tenang saat dirinya bekerja dan meninggalkan sendiri di rumah. Namun, semua itu tak bertahan lama. Berawal dari kecurigaannya di waktu sore hari saat ia baru saja pulang bekerja, mendapati suara samar percakapan di dalam kamar. Rahmat terheran, terpaku sebentar di ruang keluarga, menajamkan pendengarannya untuk memastikan suara wanita tua yang menjadi lawan bicara istrinya. Rasa penasaran yang semakin menguat akhirnya memaksa kaki Rahmat untuk berayun mendekat dan masuk ke dalam kamar. Setelah ucapan salam dari bibirnya terlebih dahulu mengawali. Sedikit terberanjat Rahmat melihat seorang wanita tua berambut putih rata, bertapi jarik batik putih, tengah berdiri di samping istrinya sambil kedua tangannya bertumpu mengelus perlahan perut buncit Warni. Rahmat merasa hal berbeda ketika tatapan matanya beradu pandang dengan sosok wanita tua yang tiba-tiba saja menoleh. Ada kengerian dari sorot matanya yang tajam, membuat Rahmat sedikit takut dan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. "Mas, baru pulang?" sapa Warni saat menyadari kehadiran suaminya. "Oh, iya Mbah, ini suami saya, Mas Rahmat," sambung Warni memperkenalkan Rahmat pada sosok wanita tua di sampingnya. Rahmat hanya membisu dan tetap terpaku kala sosok wanita tua itu lagi-lagi menatapnya sembari tersenyum, atau tepatnya menyeringai, menambah semakin kuat rasa takut dalam benaknya. "Ini Mbah Sulak, Mas. Beliau tukang urut yang biasa memijat wanita hamil di kampung ini." Kembali Warni menyambung ucapannya, dan kali ini ia memperkenalkan sosok wanita tua yang dirinya sebut sebagai Mbah Sulak. Rahmat hanya mengangguk pelan. Bibirnya masih terasa keluh melihat seringaian terus saja menghias dari bibir Mbah Sulak, hingga akhirnya Rahmat yang merasa suasana hati dan pikirannya semakin tak enak memutuskan untuk keluar kamar. Akan tetapi baru saja ia membalikkan badan, suara berat Mbah Sulak menghentikan kakinya melangkah, membuatnya semakin merinding takut manakala sosok Mbah Sulak mendekat. Bukan saja karena sosoknya yang terlihat ngeri oleh mata Rahmat saat itu, melainkan juga bau menyengat yang menyebar dari tubuh Mbah Sulak. Bau yang seketika mengingatkannya akan satu hal dan biasa ia jumpai atau dipakai dalam mengurus prosesi sebuah jenazah, yaitu bau kapur barus. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.